saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian. Halo Teknolovers, apakah kalian masih ingat dengan sosok yang pernah viral lantaran teori cuci otaknya? Ya, dia adalah Dr. Terawan. Bukan hanya itu, kalian tentu masih ingat dengan sosok ini yang juga mengatakan kalau COVID-19 bisa sembuh dengan sendirinya. Bahkan lebih mengejutkan lagi adalah ketika dirinya yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan mengatakan kalau metode terhindar dari corona adalah dengan berdoa. Apa kalian tidak tercengang mendengarnya? Ya, pasca viral, kira-kira siapa sih sosok Dr. Terawan ini? Dan bagaimana kabarnya sekarang? Penasaran kan? Mari kita langsung saja simak ulasannya berikut ini. Profil dan kehidupan awal. Terawan Agus Putranto atau kita kenal dengan panggilan Dr. Terawan menjadi dokter TNI Angkatan Darat setelah lulus dari Fakultas Kedokteran UGM. Ia memulai karir medisnya dengan menemukan pengobatan stroke baru, terapi cuci otak. Majen TNI Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD, KRI, menjadi terkenal setelah menggunakan teknik cuci otak untuk menyembuhkan orang yang terkena stroke. Dia adalah seorang dokter yang gigih tanpa batas. Di antara kesibukannya sebagai dokter, ia juga menempuh pendidikan dokter dengan menciptakan karya ilmiah yang luar biasa. Saat dia masih kecil, dia ingin menjadi dokter. Orang ini lahir di Yogyakarta pada 5 Agustus 1964. Dan setelah lulus sekolah menengah atas, ia pergi ke Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta. Saat usianya menginjak 26 tahun, ia lulus sebagai dokter pada tahun 1990. Setelah lulus sebagai dokter, ia masuk ke Angkatan Darat dan ditugaskan ke beberapa tempat, seperti Bali, Lombok, dan Jakarta. Ia menjadi spesialis radiologi di Universitas Airlangga atau UNAIR di Surabaya. Dia sangat tertarik untuk mempelajari radiologi intervensi karena dia merasa bidang tersebut belum berkembang secara signifikan di Indonesia. Terawan lulus pada usia 40 tahun. Pastinya ilmu yang dia miliki sangat penting untuk membantu pasien sembuh lebih cepat. Tidak cukup di sana, Terawan melanjutkan studinya ke program doktor di Universitas Hasanuddin atau Unhas di Makassar dan lulus pada tahun 2013. Terawan dianggap cerdas dalam menghadapi dunia medis. Ia menemukan cara baru untuk membantu orang yang mengalami stroke. Disertasinya dengan judul Efek Intraarterial Heparin Flushing terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials dan Fungsi Motorik pada pasien dengan stroke iskemik kronis, juga membahas teknik flushing otak yang umum. Ia menyelesaikan studi doktornya di Universitas Hasanuddin dengan disertasi tersebut. Tidak ada keraguan tentang metode ini di kalangan akademisi dan praktisi kedokteran. Namun, Terawan Agus Putranto memiliki kemampuan untuk membuktikan hal itu. Pasien dapat sembuh dari stroke dalam waktu 4 hingga 5 jam setelah operasi. Teori Terawan bahkan menjadi paten untuk metode pengobatan ini di Jerman. Setelah diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, pada tahun 2015, karakter Terawan semakin sempurna. Ia tidak hanya menghadapi tantangan untuk menjunjung tinggi martabatnya sebagai dokter, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk mengelola rumah sakit dengan cara yang lebih profesional. Terawan menerima banyak penghargaan atas pengabdiannya. Salah satunya adalah penghargaan Hendro Priyono Strategic Consulting atau HSC dan Duta Rekor Muri sebagai pencipta terapi cuci otak dan pencipta program digital Subtraction Angiogram atau DSA yang digunakan oleh paling banyak orang. Namun, karena penilaian DSA belum dibuktikan secara ilmiah, banyak orang mempertanyakan teori Terawan. Untuk menanggapi hal ini, ID menggelar sidang etik terhadap Terawan pada 2018. Ia dipecat sementara dari keanggotaan. Dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI lantaran kasus COVID-19. Ketika pandemi COVID-19 mulai merebak, Terawan diketahui bekerja untuk mengevakuasi 188 warga negara Indonesia atau WNI yang terjebak di kapal pesiar Dreamworld. Ia juga mendapat kontroversi dari pemulangan dan karantina WNI dari Wuhan karena lokasi karantina terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Meskipun pemerintah Indonesia telah meyakinkan warga bahwa WNI yang dipulangkan tidak terinfeksi. Setelah masa karantina 14 hari, seluruh WNI dideklarasikan sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Terawan juga dikritik karena berpendapat bahwa flu biasa lebih berbahaya daripada COVID-19 dengan mengklaim bahwa flu biasa menyebabkan lebih banyak kematian daripada COVID-19. Dalam menangani krisis COVID-19 di Indonesia, Terawan dikritik karena sikapnya yang arogan dan anti-seks.
Terawan mengatakan bahwa orang sehat dapat memakai masker secara gratis pada April 2020, saat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO masih merekomendasikan agar hanya orang sakit yang memakainya. Pernyataannya tentang kenaikan harga masker sebagai akibat dari tingginya pembelian, serta sarannya agar masyarakat senang dengan virus corona untuk mempertahankan imun tubuh, semuanya telah menyebabkan kontroversi. Lantaran hal tersebutlah, kemudian sosok satu ini dipecat dari keanggotaan IDI loh, di mana dalam Muktamar IDI ke-31 yang berlangsung di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022, Terawan Agus Putranto secara resmi dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI secara permanen. Rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK IDI yang menyatakan bahwa mantan Menteri Kesehatan telah melanggar etika menjadi dasar pemecatan. Surat rekomendasi dengan nomor 0280-PB-MKEK-02-02-2022 ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Besar atau PBID berisi keputusan MKEK yang dibuat setelah rapat pleno MKEK Pusat IDI pada 8 Februari 2022. Di dalamnya dijelaskan alasan pemecatan Terawan yang dianggap melanggar etika secara signifikan dan menimbulkan banyak kontroversi dari 2018 hingga 2022. MKEK mengungkapkan beberapa alasan utama pemecatan Terawan dari IDI, seperti yang dilaporkan oleh Koran Tempo pada 28 Maret 2022. 1. Terawan belum pernah menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK nomor 009320-PB-MKEK, Keputusan _02-2018 tertanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini. 2. Terawan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai. 3. Terawan bertindak sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia atau PDSRKI yang dibentuk tanpa melalui prosedur sesuai dengan tata laksana dan organisasi atau PRTALA IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI. 4. Menerbitkan surat edaran nomor 163-AU-PDSRKI-12-2021 tertanggal 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PBID. 5. Terawan telah mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat. Akibatnya Terawan tidak dapat membuka praktek lagi. Dr. Nasrul Musafir Alsa, Ketua Panitia Muktamar ke-31 ini, secara langsung mengkonfirmasi hal ini. Kabarnya saat ini. Tapi apa benar nih udah nggak melakukan praktek? Lama nggak terdengar tentang kabarnya, Terawan diketahui ternyata masih melakukan praktek kedokteran di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara atau RSDKT Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, meski sudah diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Terawan tidak ingin terlibat terlalu banyak dalam masalah pemecatan dirinya dari keanggotaan IDI. Sebaliknya, dia mengizinkan keputusan pengurus besar IDI untuk diputuskan. Meskipun telah dipecat dari organisasi profesi, Terawan terus mengingat sumpah dokternya untuk menghormati guru dan rekan sejawat. Selain itu, baru-baru ini juga sosok mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini kemudian terlihat berada di barisan pendukung pasangan calon atau paslon presiden dari nomor urut 2. Kemunculan Terawan di malam debat Capres kelima di Jakarta Convention Center atau JCC pada Minggu 4 Februari 2024 menjadi sorotan mengingat topik pembahasan malam ini mengenai isu kesehatan di Indonesia. Dr. Terawan ternyata di tim 02, baru lihat tweet @Givar. Ada Terawan di baris depan, sahut akun @Pramayud. Terawan tampak mengenakan outfit yang senada dengan outfit biru putih seperti calon presiden Prabowo dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, gimana menurut kalian Technolovers? Apakah kalian sudah tahu nih kabar sosok yang pernah viral lantaran kasus COVID-19 ini? Ada-ada aja ya. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.